kita akan berbincang-bincang seputaran SNPDB 2023 ya, di mana mungkin ada sinyal-sinyalnya kita sudah akan memasuki tahun pelajaran baru ya nantinya. Nah, jadi sebelum itu ya akan dilakukan SNPDB. Ini seperti kita kayaknya promosi dulu ya Pak ya. Iya. Nah di awal kita minta penjelasan karena MAN-ICI ini kan Pak tidak banyak ya. Mungkin Kalimantan Selatan, Kalimantan mungkin cuma satu ya. Kalimantan ada empat ya. Ya. Artinya tidak banyak sekali gitu kan ya. Jadi tidak seperti sekolah umum. Nah sehingga mungkin masyarakat kita nih belum begitu paham begitu ya, apa sih MAN-ICI itu begitu. Nah, jadi di awal mungkin sebagai pengantar awal Pak, silahkan disampaikan dulu pengantarnya untuk MAN-ICI ini. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Kami sampaikan kepada para pendengar ya, pendengar sekalian, bahwa MAN Insan Cendekia Tanah Laut ini merupakan satu di antara 24 MAN Insan Cendekia seluruh Indonesia. Khusus di Kalimantan itu ada 4 MAN Insan Cendekia, Tanah Laut, Sambas, kemudian Pasir di Kalimantan Timur, dan tahun ini Palangkaraya juga buka MAN Insan Cendekia Tanah Laut, MAN Insan Cendekia. Nah, program MAN Insan Cendekia ini adalah program unggulan dari Kementerian Agama untuk memfasilitasi siswa-siswa berprestasi, kemudian memfasilitasi anak-anak yang punya semangat juang untuk bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi yang lebih baik gitu. Awal-awalnya Insan Cendekia ini diinisiasi oleh Presiden ketiga Profesor Dr. Almarhum B.J. Habibie. Beliau mendirikan dulu namanya SMA Insan Cendekia di Serpong. Kemudian setelah beberapa lama Kementerian Agama punya inisiatif untuk mengembangkan Insan Cendekia. Jadi akhirnya di bawah Kementerian Agama dan sampai saat ini sudah lumayan hampir di semua provinsi ada gitu kan. Mungkin itu. Sedangkan visi dan berdirinya tahun berapa Pak kalau yang di Tanah Laut ini? Berdirinya tahun 2016 atas usaha dan kerja keras dari para stakeholder di Tanah Laut ini, sehingga bisa Insan Cendekia Tanah Laut berada di Tanah Laut gitu kan. Iya. Ya, itu yang menjadi sebuah kebanggaan ya, sebuah kebanggaan orang Tanah Laut begitu. Ya, mungkin juga orang-orang juga ada yang bertanya kenapa bisa diandak di Tanah Laut. Iya, ini bahasa Pak, bahasa pendengar. Bahasa pendengar saya nyampain aja gitu. Iya. Nah, itu apa kira-kira yang menjadi latar belakang begitu katanya. Iya. Oke, awal-awalnya itu kan ada dua daerah di Kalimantan Selatan ini yang mengajukan diri untuk bisa menjadi menjadi proyek Insan Cendekia ini. Yang menjadi nominasi itu. Ya. Jadi yang pertama itu Banjarbaru, kemudian Tanah Laut. Sendiri, nah, menurut apa yang kita terima itu bahwa mungkin ini kecerdasan dari pemimpin di Tanah Laut gitu kan. Mereka bisa salah satunya bisa menegokan di Kementerian Agama lobby yang luar biasa, asistensi begitu, sehingga dapat diterima akhirnya itu Padahal kalau dari logika saja mungkin Banjarbaru dengan Tanah Laut mungkin lebih dekat Banjarbaru ke akses segalanya, tapi mungkin Allah berkehendak, kemudian mungkin lobbynya bagus, ya alhamdulillah bisa di Tanah Laut. Dan ini kebanggaan luar biasa juga. Nah, makanya itu yang menjadi kebanggaan kita juga. Tanah Laut bisa dipercaya begitu ya sebagai tempat ya di madrasah aliyah
Negeri Insan Cendekia Indonesia ini. Nah, ini adalah suatu nilai tambah yang luar biasa dari kita. Mungkin juga salah satunya para pengambil keputusan di pusat sana juga melihat mungkin potensi-potensi daerah kita, potensi daerah kita. Nah, itu. Jadi dengan demikian kami juga berharap, kita juga semua berharap agar masyarakat kita dapat memberikan dukungan terhadap keberadaan dari MAN Insan Cendekia Indonesia ini di Kabupaten Tanah Laut. Oke, lalu bagaimana Pak dengan visi dan misinya Pak? Mungkin Bu Mbak Norma ya. Oke, Mbak Norma, visi dan misi. Ya, MAN Insan Cendekia ini adalah salah satu madrasah aliyah negeri yang berfokus pada riset dan teknologi. Jadi kita merupakan salah satu madrasah akademik, madrasah unggulan yang di bawah oleh Kementerian Agama. Nah, visi MAN Insan Cendekia itu seluruh Indonesia sama, yaitu terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dalam keimanan dan ketakwaan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kita tidak hanya berfokus pada bidang keagamaan, tapi ingin melahirkan berfokus kepada kecerdasan pikiran kita ingin melahirkan generasi Indonesia gitu ya, insan cendekia yang tidak hanya cerdas otak, istilahnya itu berhati Mekah, berotak Jerman. Jadi kalau istilahnya Pak B.J. Habibie seperti itu, Ibu. Jadi diharapkan nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Pemimpin-pemimpin masa depan yang bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara emosional, juga ya cerdas secara keimanan. Betul sekali. Ya, oke. Lalu apa yang berbeda nih di bidang fasilitas nih Pak? Fasilitas sekolah gitu ya, sarana prasarananya. Yang berbeda dengan sekolah biasa tuh apa Pak di MAN Cendekia, Insan Cendekia Indonesia ini? Oke, mungkin Tanah Laut ini kan apa ya? Insan Cendekia Tanah Laut ini letaknya itu memang sangat strategis, berada di jalur utama provinsi, itu kan provinsi, dan khususnya Tanah Laut ini kan luar biasa pariwisata. Jadi ketika orang ingin ke pantai, ingin ke tempat wisata di Tanah Laut, itu pasti ngelihat MAN Insan Cendekia Tanah Laut dengan ya lumayan lah fasilitasnya yang luar biasa gitu kan. Iya. Kita memiliki. Kalau menurut saya sih tidak lumayan lagi gitu ya. MAN Insan Alhamdulillah sudah wow gitu ya. Tapi pertama ya kita lihat itu awal-awal dibangun itu kan mungkin tanah itu kan hibah dari kabupaten pemerintah. Kemudian juga untuk bangunan itu beberapa bangunan itu dari Kementerian Agama, sedangkan untuk fasilitas-fasilitas seperti jalan yang sudah lumayan bagus banget, kemudian pagar yang sangat lah untuk ukuran itu. Pagar itu mengelilingi sekitar 10 hektar ya. Itu luar biasa, itu bantuan dari support luar biasa dari Pemda Tanah Laut itu luar biasa gitu kan. Dari zaman awal 2016 itu kalau nggak salah Pak Bambang, kemudian diteruskan oleh Pak Sukamta. Pak Sukamta itu luar biasa lah ininya, menyempurnakan pembangunan khusus itu sarana prasarananya luar biasa. Oke. Nah, lalu orang kan taunya MAN Insan Cendekia Indonesia ini boarding school ya. Nah, boarding school ini ada juga yang bertanya Pak. Nah, bagaimana sistemnya gitu yang boarding, kan kita satu-satunya juga nih yang boarding school. Ada mungkin sekolah lain, cuma mungkin tidak seperti kayak di MAN Insan Cendekia. Oke, untuk pembelajaran sebenarnya sih mungkin karena ini madrasah aliyah ya, bukan pesantren. Jadi kita mirip-mirip seperti madrasah aliyah yang biasa, cuman kita anak-anak lebih intensif untuk pembelajarannya, karena otomatis 24 jam mereka kita berikan pengawasan, 24 jam mereka lebih bisa belajar gitu kan. Jadi ada semacam idiom atau ucapan sederhana bahwa setiap anak ketika masuk Insan Cendekia pasti bisa sukses lah. Kenapa? Karena waktu untuk belajar itu lebih banyak, lebih terfokus gitu kan. Jadi ada yang mengatakan anak Insan Cendekia itu hanya anak-anak cerdas. Tidak, saya bilang mereka ketika mereka belajar dengan fokus, mereka bisa bisa berkumpul dengan orang-orang yang punya motivasi yang sama. Saya pikir untuk
bisa berprestasi untuk bisa sukses itu lebih dominan lah. Selain ada Pak boarding schoolnya itu Pak, MAN Insan Cendekia ini apa ya kekhasannya dari MAN yang lainnya begitu? Oke, untuk kekhasannya itu kan di Kementerian Agama itu sekarang ada 3 madrasah unggulan. Satu Madrasah Insan Cendekia, Madrasah Aliyah Cendekia. Yang kedua adalah Madrasah Aliyah Program Keagamaan, dan yang ketiga adalah Madrasah Aliyah Kejuruan. Itu yang untuk keagamaan itu mungkin ada sekitar keagamaan di Kalimantan Selatan ini ada di Martapura. Kemudian untuk yang kejuruan itu hanya ada 2 di Indonesia, satu di Bolaan Mongondo, yang kedua di Nusa Tenggara Timur. Nah itu jadi untuk Insan Cendekia pengkhususannya itu adalah mereka sains. Jadi anak-anak itu penguatan di mata pelajaran sains tanpa mengesampingkan kemampuan-kemampuan yang lain, tapi fokusnya itu. Oke. Nah, lalu di fasilitas tadi Pak kita belum selesai. Oh iya, oke. Ini selain daripada ruang sekolah, ya ruang belajar gitu, fasilitas kayak saya lihat juga ada apa yang Ainun Habibi apa sih? Nah, itu apa sih Pak lagi fasilitas-fasilitas yang tersedia di MAN kita? Oke. Untuk apa ya, ruang belajar atau KBM itu kita memiliki 12 ruang belajar. Kemudian ada ruang guru juga di sana. Kemudian ada gedung lain yaitu gedung tata usaha yang apa yang di sana menyangkut ruang kepala sekolah, ruang BK, kemudian ruang wakil kepala madrasah, ruang TU. Itu ada dua gedung. Kemudian gedung yang di depan itu yang sangat saya pikir sangat wah lah. Kalau kita ngelihat dari jauh itu 3 kilo itu udah kelihatan gitu kalau dari itu adalah gedung Saintek. Gedung Saintek itu di sana mewadahi beberapa lab matematika, ada lab fisika, lab kimia, lab biologi, kemudian lab sosial. Dan yang paling atas itu lantai berapa Bu Yuli? Lantai 3. Lantai 3 itu sambil baca anak-anak bisa lihat pemandangan sekitar tanah laut yang luar biasa. Itu ada perpustakaan. Oh, jadi perpustakaannya terletak di atas lantai gitu ya. 3. Jadi dengan piu-piu yang indah. Perkebunan yang hijau, betul ya. Itu. Kemudian lagi selain lab Saintek yang kita miliki ada di bagian depan juga itu ada gedung serbaguna apa ya? Gedung aula serbaguna. Aula PPT Ainun Habibi. PPT itu apa singkatannya Bu Norma? Pusat Pembelajaran Terpadu. Pusat Pembelajaran Terpadu itu Ainun Habibi bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang skalanya besar. Itu. Nah, kemarin kita menerima Ibu Menteri Agama ya. Istrinya istri Pak Yakut. Ibu Eni Yakut. Iya. Berapa kapasitasnya Pak? Kapasitasnya kalau kursinya itu disusun full itu bisa sampai 300 bisa lebih ya. 300. Besar berarti. Iya. Tapi tidak dibuka untuk umum kan Pak ya? Itu sementara belum dibuka untuk umum. Iya. Soalnya biasanya para pelaksana kegiatan-kegiatan nih ngiler kalau ada melihat gedung-gedung besar, strategis tempatnya. Iya, apalagi strategis tempatnya itu ngiler biasanya ya. Makanya saya ingatkan tidak dibuka untuk umum. Belum nanti kita akan buka untuk umum kalau sudah ada izinnya. Selain itu kita juga punya itu Bu, punya apa? Asrama, gedung asrama 2 tingkat, 2 asrama putri itu 2 tingkat, kemudian asrama putra juga 2 tingkat. Kemudian ada gedung makan, ruang makan ya, ruang makan itu putra dan putri. Kemudian ada juga terpisah ya Pak? Terpisah. Ruang makan putra dan putri. Dan apalagi alhamdulillah juga kita dapat hibah apa bantuan ya? Hibah. Oh, hibah itu bantuan. Oke, kita dapat hibah dari Gubernur. Itu gedung masjid. Alhamdulillah. Iya, oke. Nah, ini kan anak-anak nginap kan di sana ya Pak ya, nginap. Nah, lalu di kesehatan anak-anak tuh di dalam sana tuh adakah klinik kesehatan ataukah ada pemeriksaan kesehatan atau bagaimana kebijakannya di ruang di lingkup MAN Insan Cendekia Kabupaten Tanah Lot itu Pak? Iya. Alhamdulillah dari 2016 kita sudah memiliki unit kesehatan dan itu digawangi oleh 2 orang perawat. 2 orang perawat, laki 1 perempuan 1 itu. Dan
luar biasanya lagi Insan Cendeki Tanah Laut ini sekarang menjadi sekolah sehat nasional kita ya. Juara sekolah sehat tingkat provinsi dan mewakili Kalimantan Selatan menuju nasional. Dan sekali lagi ini support dari Pemda Tanah Laut juga. Iya betul sekali. Iya, oke. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan nanti bisa lolos ya di tingkat nasional. Lalu kita ke apa tadi, SNPDB. Iya, dijelaskan dulu nih apa artinya itu. Nyebutnya aja saya susah. Oke, silakan Bu Norma ya. Iya, Bu. Oke. Jadi SNPDB itu adalah singkatan dari Seleksi Nasional Peserta Didik Baru. Nah, jadi untuk mendapatkan bibit-bibit penerus, jadi kita ingin menciptakan insan cendekia tadi, kita menyeleksi, Bu, dan seleksi insan cendekia ini secara nasional. Jadi bukan hanya lingkup Kabupaten Tanah Laut ataupun Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, jadi panitia seleksi nasional ini dari pusat sampai ke daerah. Jadi kami ini hanya panitia lapangan ibaratnya. Nah, penentunya adalah dari panitia pusat. Nah, jadi seleksi nasional peserta didik baru ini berlangsung bersamaan seluruh Man Insan Cendekia. Serentak berarti serentak dijadwalkan dengan Man Program Keagamaan serta Madrasah Kejuruan tadi. Jadi untuk ketiga madrasah unggulan di bawah Kementerian Agama itu seleksi nasionalnya berlangsung secara bersamaan. Nah, jadi ini bulan Januari ini kita sudah memulai pendaftaran kemarin tanggal 9 Januari itu sudah membuka sampai nanti pendaftarannya 14 Februari. Nah, jadi berlangsung sekitar 1 bulan lebih lah. Nah, untuk jalur pendaftaran Man Insan Cendekia Tanah Laut ini membuka 2 jalur, yaitu jalur prestasi dengan jalur tes. Nah, jalur prestasi itu sendiri kita mengakomodir untuk siswa-siswi SMP atau MTS yang memiliki sertifikat atau piagam juara nasional ataupun internasional dari lomba-lomba yang diadakan oleh kementerian resmi. Nah, salah satunya misalnya Olimpiade Sains Nasional ataupun kompetisi sains madrasah yang diadakan oleh Kementerian Agama. Nah, selain lewat jalur prestasi tadi adalah jalur tes. Jadi nanti setelah melakukan pendaftaran akan kita seleksi melalui tes. Jadi tahun ini kuota Man Insan Cendekia Tanah Laut adalah 96, 48 untuk putra dan 48 putri. Kalau pengalaman kita tahun lalu ya Pak Ropi, kembali ke asal ya. Iya, kalau 96. 96. Jadi ketika 2016, kemudian 2017 dan 2018 itu 96. Ya, kemudian memasuki pandemi 2020-2021 itu kita menurunkan kuota sebesar 80. Nah, jadi kalau antusias pendaftar itu dari tahun ke tahun semakin bertambah, trennya semakin meningkat. Sekitar tahun lalu tuh sekitar 500 atau 600 pendaftar. Kami hanya mengambil 96. Aduh, berapa persen ya? Enggak, kalau kemarin 80 ya. Tahun lalu kita mengambil 80 dari sekitar 600 pendaftar. Jadi alokasinya 80 itu 40 putra dan 40 putri. Itu kuota itu diberikan dari pusat ya? Ya, dari panitia pusat kita hanya diberikan 96 karena tadi kembali ke kuota keasramaan dan kelas. Jadi satu kelas kita itu hanya maksimal 24 siswa. Oh, begitu. Nah, lalu saya ke yang prestasi tadi, Mbak Norma. Jalur prestasi tadi masih belum dapat dimengerti. Setiap siswa lulusan dari MTS atau SMP ya yang memiliki sertifikat nasional ya. Kalau misalnya sertifikat provinsi tidak bisa dipakai ya? Ya, belum bisa, Ibu. Padahal untuk mendapatkan juara 1 provinsi juga berdarah-darah. Ya, berdarah-darah sekali gitu. Juga ya. Nah, tapi memang dari keputusannya dari SK yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendis itu jalur prestasi itu hanya mengakomodir
siswa-siswi dari SMP ataupun MTS yang memiliki sertifikat tingkat nasional. Dan itu pun untuk insan cendekia hanya untuk bidang perlombaan sains. Kalau misalnya bidang-bidang yang lain tidak ya? Tadi karena insan cendekia adalah madrasah yang berfokus pada riset teknologi dan kita merupakan madrasah akademik. Lalu pengalaman dari tahun ke tahun, pendaftar dari jalur prestasi ini bagaimana ininya, apa fluktuasinya? Kalau dari tahun ke tahun memang presentasinya kalau dibandingkan dengan jalur tes itu hanya sekitar 10%. Karena memang kalau kita bicara kalau kita bicara kalau kita bicara juara nasional itu kan hanya ada beberapa dan itu tersebar di seluruh provinsi gitu ya. Dan itu pun juga dibatasi dengan bidangnya tadi, karena tidak bisa semuanya begitu. Iya, tapi alhamdulillah walaupun dari tahun ke tahun jumlah kuota yang diterima itu memang lebih banyak jalur tes, alhamdulillah itu prestasi-prestasi nasionalnya akhirnya tercipta setelah memasuki Man Insan Cendekia. Ya. Oke, kita ke suara pendengar ya. Selamat pagi, ada rekan Salman di Pulau Sari bertanya, Pak Bu, ya, apa bedanya Man ICI dengan sekolah lain? Ya. Ada kelengkapan fasilitasnya apa aja? Padahal tadi kita sudah mungkin masih belum merinci ya, belum mengerti. Apang mendengar dari kekawanan. Nah, apang itu apa ya? Apang mendengar dari kekawanan agak tinggi biaya di Man ICI ini. Nah, maaf amun salah. Nah, itu Pak ya. Jadi ada 3 tadi ya poin pertanyaannya. Nah, kemudian yang kedua ada rekan Sulis di Atilam. Umpat betakun pang lah, maaf kalau tersalah. Man ICI nih sekolah swasta kah atau pemerintah juga kah? Nah, Pak, terima kasih. Ya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada rekan Naim di Pasar Lawas. Nah, betakun ada standar rate nilainya kah bila hendak masuk anak ke Man ICI nih? Nah, Pak, amun bestandar kayak apa? Amun anak kada sampai standar nilainya supaya bisa masuk. Nah, kan supaya siswa yang tidak standar menjadi standar. Kalau mau masukkan anak di Man ICI. Nah, terima kasih. Nah, Pak, itu dia. Nah, karena standar jadi standar maksudnya Maksudnya kalau yang kita tingkatkan standarnya. Adakah peluang-peluang lain gitu ya, jalur lain begitu. Nah, mungkin seperti itu. Adakah kesempatan lain begitu? Padahal anak benar masuk di situ gitu loh. Nah, itu. Oke, langsung bisa ditanggapi, Pak. Oke, kamu masalah fasilitas tadi sudah kita sampaikan bahwa untuk ukuran sekolah kita fasilitasnya alhamdulillah dan seperti kata Ibu lumayan wah gitu. Ya. Kemudian untuk masalah biaya karena kita ini sekolah, untuk menjawab juga tadi pertanyaan nomor 2, karena kita ini sekolah negeri ya, madrasah aliyah negeri ya, pendidikan di bawah Kementerian Agama. Kita tidak memungut atau tidak memungut biaya apapun dari siswa. Nah, tapi ada apa ya? Ada bahasa itu biaya personal gitu kan. Biaya personal memindahkan makan anak dari rumah ke sekolah ke asrama itu kan. Jadi ada biaya personal namanya. Biaya personal itu kurang lebih kita hitung sekali makan itu anak Rp10.000. Rp10.000 gitu kan. Murah, Pak. Nah, itu jadi dikalikan ya kurang lebih 1 juta lah setiap bulan. Dan itu viewer itu apa? Viewer itu bahasanya viewer itu murni untuk anak gitu kan, dari anak kembali ke anak juga itu kan. Nah, sedangkan untuk biaya lain tidak ada karena kita madrasah negeri, pendidikan itu gratis, kemudian fasilitas yang diterima gratis semuanya, asrama, pendidikan, pembelajaran gitu kan. Bahkan mungkin buat anak-anak yang berprestasi, karena kita sekolah berprestasi, anak-anak yang berprestasi itu kadang ini keren juga nih. Dia berjuang luar biasa, itu hadiah lomba-lomba itu juga luar biasa gitu kan. Ada yang dapat sampai puluhan juta tuh, dan itu kembali ke anak juga. Kembali ke sekolah tidak ada berapa persen buat sekolah, tidak ada. Jadi anak juara sampai dapat 15 juta, 25 juta itu kembali ke anak juga karena dia berjuang dan kita
timnya membantu anak untuk berprestasi, mendukung luar biasa gitu. Jadi tadi yang sekaligus menjawab juga yang pertanyaan yang kedua tadi bahwa kita namanya madrasah aliyah negeri, ya otomatis kan sulis tadi yang bertanya, swasta kah atau negeri kah aja, atau pemerintah kah aja, pemerintah, negeri itu sama dengan pemerintah ya Pak ya. Oke, kemudian untuk standar nilai mungkin Bu Norma bisa menjelaskan. Ya, untuk mendaftar di Man Insan Cendekia itu sebenarnya tidak ada standar nilai, misalnya harus 8 semua gitu ya, di nilai rapot. Tapi untuk melakukan pendaftaran itu tahap pertama yang harus didapatkan siswa itu adalah mendapatkan surat rekomendasi dari kepala sekolah atau kepala madrasah di SMP atau MTS-nya. Asal anak ya. Ya, dari sekolah asal. Nah, surat rekomendasi ini jumlahnya kuota yang diberikan di setiap sekolah itu punya batasan. Jadi kalau misalnya sekolahnya di Tanah Laut nih, kita masih di dalam provinsi yang sama dengan Man Insan Cendekia Tanah Laut, yaitu di Kalimantan Selatan. Ketika kelas 9-nya itu lebih dari 5 rombongan belajar atau 5 kelas, maka kuota untuk pendaftar dari sekolah itu sejumlah 50 siswa. Jadi 50 siswa yang bisa diberikan surat rekomendasi. Nah, kalau rombongan belajarnya kurang dari 5, maka jumlah siswanya sebanyak 30 siswa. Nah, jadi seleksi pertama itu berasal dari dalam sekolah asal dulu untuk mendapatkan surat rekomendasi dengan kuota yang sudah kita berikan. Jadi tidak bisa tuh semua kelas 9-nya misalnya dari salah satu SMP itu semuanya mendaftar ke Man Insan Cendekia, tidak bisa. Begitu ya. Iya. Artinya ketika anak-anak ini yang berkeinginan untuk masuk ke Man Insan Cendekia Indonesia itu difasilitasi oleh sekolah ya Bu ya? Iya Bu, betul. Oke, iya. Artinya orang tua tidak tidak repot gitu ya? Iya. Begitu. Nah, Bu Norma, apakah mungkin dari sekian banyak yang ingin bergabung anak-anak ya masuk sana? Apakah ada, saya mohon maaf kalau salah deh, adakah memang prioritas anak daerah sini, putra Tanah Laut, atau memang ada prioritas tersendiri, ataupun karena kan ini umum ya, sekolah ini banyak sekali yang berminat bahkan di luar Kalimantan juga yang di sini, jadi selaku tuan rumah, supaya mungkin kalau memang benar ada angin segar buat Tanah Laut gitu. Seperti itu. Kabar-kabar baik gitu ya, kabar baik bukan buat anak-anak kita gitu, ya sekali lagi tadi kan seleksi nasional. Dan Man Insan Cendekia ini adalah milik Man Insan Cendekia Tanah Laut. Ini berada di Tanah Laut, memang suatu kebanggaan untuk masyarakat Tanah Laut, gitu. Tapi Man Insan Cendekia Tanah Laut ini adalah milik Provinsi Kalimantan Selatan dan milik Kementerian Agama. Jadi semua siswa itu dimanapun dia berada gitu punya kesempatan yang sama, punya kesempatan yang sama untuk menjadi siswa Insan Cendekia. Nah, karena seleksinya ini pendaftarnya secara nasional, jadi tidak hanya anak Kalimantan Selatan yang memilih Man Insan Cendekia Tanah Laut. Jadi pendaftar itu boleh memilih 2 Man Insan Cendekia. Jadi ada pilihan pertama dan ada pilihan kedua. Jadi yang menentukan anak itu lulus atau tidak di Man Insan Cendekia ini murni dari hasil tes. Dan tes ini dilaksanakan oleh panitia pusat. Jadi kalau misalnya nih gitu kan, apakah anak Tanah Laut atau anak siapa gitu punya prioritas? Nah, jawabannya berarti tidak ya Pak Ustadz, Pak Ropi ya. Cuman kalau boleh menganalisa ya, kalau boleh menganalisa ini dari 2016 sampai 2021 kemarin, saya ulun kan sering sering bicara dengan anak-anak, kemudian perhatikan juga asal mereka dari mana untuk Tanah Laut lumayan banyak lah. Trennya selalu naik. Artinya meskipun tidak diberikan arus utama atau mungkin tiket tol gitu ya. Bukan seperti itu sebenarnya Bu ya. Iya, tapi ternyata yang dari Tanah Laut ternyata lumayan banyak ya Pak ya. Nah, itu membuktikan bahwa anak-anak Tanah Laut ya tidak kalah bersaing dengan tingkat nasional. Ini juga satu kebanggaan. Mungkin ini motivasi juga buat anak Tanah Laut untuk yang lainnya begitu ya. Jangan
keder berdahulu. Karena menjadi motivasi karena posisi Man Insan Cendekia ini ada di tanah laut. Ya, betul sekali. Tapi pertanyaan saya bukan yang hal yang negatif tadi ya. Cuma kalaupun mungkin ya, oh ini tanah laut nih, anak atas dulu. Tidak ada ya Pak ya. Oke. Siap. Mungkin kita membersihkan mungkin ada semacam mungkin anggapan atau apa gitu ya. Jadi anak tanah laut yang berhasil masuk ke Man Insan Cendekia itu memang para pejuang yang luar biasa. Memang benar-benar mereka orang-orang yang memenuhi kriteria ya, terpilih untuk menjadi anak didik ya Pak sebutannya ya. Tapi mungkin kalau boleh juga menganalisa, memang jumlah pendaftar, sekali lagi jumlah pendaftar untuk disuruh Kalsel dan Kalimantan Tengah itu dari tiap tahun itu memang tanah laut memang mendominasi. Mungkin pertimbangannya karena mereka dekat dengan orang tua, jika ingin mengunjungi anak mungkin lebih dekat gitu. Jadi dari jumlah total pendaftar tiap tahun itu tanah laut yang mendominasi. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan juga di tahun ini juga nanti akan lebih didominasi juga ya oleh tanah laut. Kita bangga juga ya banyak anak-anak kita yang bisa bersaing karena sekolah ini kan sekolah tingkat nasional masuknya juga seleksinya secara nasional ya. Nah, jadi ketika mereka masuk berarti kan mereka bisa bersaing ke nasional. Bagaimana suara pendengar? Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Bu Arma. Sama-sama. Udah sarapan pagi belum nih? Udah baru. Oke. Sarapan pagi. Nasi koneng kah? Nasi koneng kah? Ada. Mau nyambel goreng tahu aja campur mandau. Enak itu kada kenasian. Oke, silakan Bu Arma. Oh ini orang kampung-kampungan dia pakai kalau. Nah, pepadaan kita lah, pepadaan lah. Masukkan anak yang kita bekawan lah. Yang anda ditakonkannya ada sedikit nah. Nah, kalau anak masuk di Man Cendekia itu apakah harus hafal Al-Quran 3 juz atau kayak apa kayak itu. Nah, kalau nilai atas memang ada tes di sekolah manapun ada tesnya kayak itu. Nah, tapi belum takonkan apakah ada tesnya menghafal Al-Quran 3 juz harus hafal atau kayak apa kayak itu. Kadang-kadang kalau kedengaran itu kan kadang-kadang yang ada hafal ya ketakutan masuk gitu nah. Pian ada mendengar nggak? Iya, nya kayak itu biasanya kan ada. Dulunya memang dulunya. Ada mendengar dulunya aja kan kayaknya banyak aja yang masuk ada dajar orang itu. Ada pakai itu. Betul. Jadi harus kita klarifikasi ya secara pasti begitu. Iya betul. Jadi kita kalau hanya pandai-pandai orang aja kan kalau kita pastinya ada ya namanya kan nyaman kita bertakon gitu. Iya, nyaman juga kita menyampaikan keluarga ya kalau kayak itu Bunda. Betul Bu. Oke. Salam sehat semuanya lah. Amin. Sehat berataan. Sama bapak-bapak ibu yang ada di situ. Cuma itu aja Bunda. Yuk. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Armah. Nah ini karena macam-macam Pak pendapat di luar sana begitu. Nah pada kesempatan ini kita perlu mengklarifikasi yang sebenarnya itu seperti apa gitu tentang hafalan Al-Quran tadi karena dia Madrasah Aliyah Negeri ya. Oke, banyak berita yang mungkin tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Ini ulun pernah juga ke pasar gitu, ke pasar. Ketika ada yang nanya, Pak, bujur kah di Insan Cendekia itu bayarannya bayar masuknya 30 juta aja. Jadi sekali lagi kami sampaikan karena kita sekolah negeri itu tidak ada biaya apapun kecuali tadi untuk biaya personal gitu kan. Nah, kembali ke masalah hafalan juz ini. Jadi syarat masuk ke Insan Cendekia Tanah Laut ini tes ya, murni tes dan tidak ada tes yang berhubungan dengan keagamaan. Maksudnya tes itu berhubungan misalnya membaca Quran, tidak apalagi ada. Menghafal 3 juz. Apalagi menghafal, membaca aja kada ada, apalagi menghafal 3 juz, kan ulun aja kada hafal Quran. Nah, Tuhan aja bisa nangis lah. Jadi ada dua tipe tes ya Bu Norma ya. Pertama tes potensi belajar. Tes potensi belajar itu untuk mengetahui minat, kemudian untuk mengetahui daya juang anak sekolah berasrama gitu kan. Apakah mereka bisa tahan gitu kan dengan kondisi survive dengan kondisi asrama. Yang kedua
tes potensi akademik. Akademik yang mencakup mata pelajaran IPA, IPA dan IPS dan ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia juga. Jadi sekali lagi kalau disampaikan disuruh hafal 3 juz, kita guru-guru di Insan Jenderal juga bakal keteteran. Iya, bisa terdiri juga. Bisa terdiri juga itu kan. Dan sekali lagi kami sampaikan kita bukan pesantren. Kita bukan pesantren, cuman ada penambahan bobot pembelajaran keagamaan di habis maghrib biasa. Kemudian kita pengembangkan juga karakter dan adab anak-anak itu. Tapi ada program tahfiz ya. Ada program tahfiz, ada program tahfiz yang itu dilaksanakan setelah mereka masuk gitu kan dengan sesuai dengan kemampuan anak. Ya, target 3 juz itu target setelah lulus dari Man Insan Cendekia. Iya, artinya kan setelah dibimbing. Iya, setelah kita bimbing untuk menghafal Al-Qur'an. Nah, itu ya Bu Armah, jadi kita klarifikasi sudah ya. Nah, jadi untuk nanti Bu Armah, kawan-kawannya, para pendengar yang memberikan informasi ya kepada orang-orang di sekitar Anda ya, keluarga, sanak famili dan masyarakat sekitar kita ya, bahwa untuk hafalan tadi untuk masuk tidak ada syarat hafalan ya, tidak ada kan Pak ya? Tidak ada. Oke, ya kita klarifikasi, tidak ada syarat hafalan Al-Qur'an ya. Oke, nah ini kita ke ini Pak, ke kurikulum pembelajaran ini. Tadi ada yang nitip juga nih, yang kalau diumumkan mungkin sudah biasa ya, sudah diketahui. Nah, kurikulum yang menjadi unggulan atau kekhasan dari Man Insan Cendekia Indonesia Kabupaten Tanah Laut ini apa sebenarnya? Ya, tadi Man Insan Cendekia ini adalah madrasah akademik. Nah, secara umum madrasah aliyah negeri. Jadi kita menggunakan kurikulum yang berlaku di Kementerian Pendidikan dan kurikulum yang berlaku di Kementerian Agama. Jadi ada penambahan beberapa mata pelajaran agama. Nah, karena kita madrasah yang berfokus pada riset dan teknologi, jadi pendalaman materi sains itu kita berikan secara lebih lah ibaratnya daripada sekolah yang lain. Nah, dan untuk risetnya, jadi di tempat kita ya Pak Ropi ada mata pelajaran karya tulis ilmiah. KTI ya? KTI. Nah, jadi setiap siswa itu ketika di kelas 11, dimulai dari kelas 10 melakukan pembimbingan. Jadi setiap satu siswa di Man Insan Cendekia itu wajib menyelesaikan satu buah karya tulis. Yang kita seminarkan proposalnya, kita sidangkan hasil karya tulis ilmiahnya di bagian akhir di kelas 11. Jadi kalau kayak kita tahan dulu Bu. Iya. Halo suara pendengar, halo selamat pagi. Selamat pagi Bu Nelly, Mas Iwan. Siap. Pak Har, apa kabarnya pagi hari ini? Terdengar nih. Dengan Hilal Nazmi Bu, Man Insan Cendekia Tanah Laut. Bapak kepala nih. Kirain Pak Hayanto tadi Bu ya. Iya. Ya, senang sekali hari ini Man Insan Cendekia Tanah Laut bisa mengekspor SNPDB di Radio Gunung Bandang. Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bu Nelly dan Mas Iwan yang hari ini membantu luar biasa. Kami hari ini berbagi peran. Kebetulan saya dapat tugas untuk silaturahim ke Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut dan Kepala Kemenak. Jadi teman-teman tim yang lain yang ke Radio Sumbang Pandang. Siap. Itu aja Bu Nelly, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Pak Iwan silakan dilanjut. Semangat untuk anak-anak Tanah Laut, jangan keder berdahulu. Amin. Untuk menjadi bagian dari siswa Man Insan Cendekia Tanah Laut. Jadi terima kasih Bu Nelly, Mas Iwan. Pak Rofi, Bu Norma, lanjutkan. Iya Pak, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepsek. Iya, mirip dengan Pak Har ya. Iya. Mohon maaf Pak ya. Dengan kesibukan beliau yang luar biasa, respect beliau dengan acara
acara ini ternyata monitor dan masih menyempatkan diri ya untuk memberi semangat kepada kita. Ya, terima kasih, sehat selalu Pak Kepsek. Baik, kita lanjut Pak. Kita lanjut ke tadi tentang karya tulis. Iya, betul, karya tulis ilmiah ya. Ya, jadi setiap siswa tadi wajib menyelesaikan karya tulis ilmiahnya yang akan kita seminarkan proposalnya dan sidang akhir. Jadi kalau kayak mahasiswa itu sidang skripsi. Ya. Nah, jadi diujikan di hadapan dewan penguji dengan didampingi oleh guru pembimbing. Jadi kalau melewati skripsi itu mungkin alumni-alumni Insan Cendekia itu sudah hatam lah Pak Rofi. Jadi kita bimbing dari menentukan judul, risetnya, melakukan risetnya, menulis hasil laporannya sampai nanti di penghujung mereka melakukan sidang. Iya. Karya tulis ilmiah ini kan tadi berupa riset ya, Bu Norma. Ini berarti ada sebuah hasil karya begitu? Ada hasil karya. Hasil dari tulisan itu. Iya, ada. Jadi ada hasil karyanya. Kalau misalnya arah penelitiannya menciptakan suatu alat gitu, ada hasilnya atau melakukan penelitian di bidang sosial. Nah, karya tulis ilmiah ini bukan hanya sampai sebatas menjadi salah satu syarat mata pelajaran, tapi kita kembangkan untuk mengikuti perlombaan-perlombaan di tingkat regional, nasional maupun internasional. Dan di tahun 2022 dari 2020 ya Ustaz, 2020, 2021, 2022 kita menjadi juara 1 nasional MyRes, itu tingkat nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Dan yang tahun 2022 di penghujung tahun di bulan Desember itu ada 2 siswa kita yang membawa hasil karya tulisnya tingkat internasional. Ya, di Bandung kemarin. Ya, di Bandung, pelaksanaannya di Bandung. Jadi menjadi juara berapa itu? The best inovatif atau? Juara 2 atau juara 3? Ya, jadi hasil itu tidak hanya sebatas menjadi nilai yang tertulis di rapot, tapi kita kembangkan begitu. Iya. Ini menjadi salah satu mata pelajaran unggulan di Man Insan Cendekia. Dan kalau boleh berbangga Bu Nelly ya. Dari semua Insan Cendekia yang 24 itu, kita yang untuk penelitian itu kita yang alhamdulillah ya lebih leading daripada yang lain lah. Alhamdulillah. Oke. Ini yang menjadi sebuah nilai tambah yang luar biasa juga ya. Nah, ini yang perlu kita sampaikan juga kepada masyarakat, kepada para pendengar untuk menjadi salah satu motivasi juga untuk anak-anak kita. Nah, sehingga pada saat ya yang bersangkutan nanti masuk ke perguruan tinggi ya, urusan mengolah skripsi ini sudah kira-kira sambil Nah, ini ada cerita Bu, ada cerita anak-anak di Jawa itu, anak-anak yang kuliah di rata-rata kan anak kita kuliah di berbagai kampus terbaik di Indonesia, Kalimantan Selatan dan di Jawa itu. Nah, ada cerita menarik kata anak-anak. Ketika dosen itu banyak memberikan tugas membuat makalah, membuat karya tulis gitu kan. Anak-anak kita itu dalam tanda kutip ya, jadi joki buat yang lain. Jadi minta tolong bantuin kami nggak bisa gitu kan. Akhirnya anak-anak ini luar biasa buat bantu temannya gitu kan. Betul. Nambah cuan Pak ya. Tidak seperti ya, kalau sampai nambah cuan tidak. Jadi mereka menjadi motivasi membantu gitu ya. Buat anak-anak yang lain gitu. Padahal biasanya ya Pak ya, biasanya kalau bikin yang seperti itu tuh anak-anak paling takut, kesulitan. Iya. Apalagi katanya ada juga sebagian yang menyebutkan Pak, kalau bikin makalah-makalah itu katanya saya kehabisan kata-kata. Iya, kehabisan kata-kata katanya. Untuk menuliskan dipersyaratkan misalnya minimal sekian lembar gitu kan. Saya tulis 1 lembar aja katanya habis sudah kata-kata saya. Tapi beda dengan anak-anak karena itu ada pembiasaan ya. dari ketika mereka dari kelas 9, kelas 10, kelas 10, kelas 11 dan 12 itu ngepeknya nanti ketika mereka kuliah gitu kan. Bahkan ada sekarang ini ada anak yang sudah ngambil S2 sekarang. Padahal hitungannya itu mereka perlu kurang lebih 1 tahun lagi, tapi karena mungkin dia terbiasa nulis, kemudian dia menyelesaikan kuliah lebih cepat dari teman-temannya. Berarti dia akselerasi. Jadi luar biasa. Ada dia mengikuti program S2 5 tahun gitu kan, dari S1 sampai S2 itu hanya 5 tahun gitu. Jadi sekali lagi
luar biasa apa ya di generasi pertama itu dan kemudian luar biasa juga pembiasaan anak-anak untuk menulis gitu kan. Mudah-mudahan apa ya madrasah sekolah di Tanah Laut juga bisa termotivasi untuk untuk anak mengembangkan kemampuan menulis karena kita ada punya guru di Insan Cikidang Tanah Laut itu yang sangat kreatif untuk menulis gitu kan. Hampir bahasa kasarnya itu setiap dia duduk itu bisa jadi buku itu. Oh iya. Oh, itu luar biasa. Orang literasi mungkin. Literasi. Kalau tidak salah pernah juga jadi jadi narasumber di sini gitu. Tanah Laut menulis. Tanah Laut menulis. Pak Rahmadi. Luar biasa itu. Kalau di akun Facebooknya Pak Rahmadi Rantawi. Rantawi. Ulun pikir kemarin sini orang rantau, ternyata orang pelihari juga. Oke. Nah, ini kebanggaan kita juga nih Pak, yang perlu juga kita expose sebagai sebuah motivasi juga nih para pelaksana di situ ya, guru tata usaha atau mungkin tenaga-tenaga ahli lainnya yang tersedia di Man Insan Cendekia Tanah Laut. Apa aja nih, siapa aja, berapa orang gitu ya. Jumlah guru dan tenaga kependidikan serta tenaga teknis kita sekitar 70 ya Pak Ropi. Ya, kurang lebih sekitar itu. Jadi guru-guru kita itu sudah kompeten di bidangnya masing-masing. Jadi kalau misalnya tidak diragukan lagi kalau misalnya bidangnya kimia ya memang sudah kompeten di bidangnya. Nah, lalu ada tim tata usaha. Ada laboran itu yang memfasilitasi kita di laboratorium, pustakawan untuk membantu kita di perpustakaan, lalu para tim pembina asrama, security, tim dapur tuh ibu-ibu yang memasakkan, menyiapkan 3 kali makan sehari anak-anak dan guru serta tenaga kependidikannya. Lalu tim kebersihan. Jadi dari segala aspek itu sudah kita sudah memenuhi sudah kita penuhi. Ya, jadi jangan khawatir ya. Jangan ada tim kesehatan. Jadi semua itu insya Allah sudah kita jamin lah. Terus ada guru spesialis apa yang untuk konsultasi anak itu apa sih? Ya guru BK. Ya kita ada punya 2 orang. Ya karena kan kita tahu ya anak-anak dalam masa SMP ke SMA ini kan masa peralihan ya. Nah jadi kadang-kadang anak-anak apalagi terubah tempat tinggal gitu ya. Nah ada semacam kadang-kadang ada galau-galauan gitu ya. Nah jadi di Insan Cendekia itu selain ada guru BK, lalu misalnya di jam keasramaan itu ada para pembina asrama yang mendampingi anak-anak, kita punya istilah yang namanya guru asuh. Pengganti orang tua gitu kan, karena anak-anak kita jauh, komunikasi juga terbatas dengan orang tuanya. Jadi ada guru-guru yang bertugas menjadi mengawasi di luar jam sekolah begitu. Guru asuh. Jadi guru asuh itu istilahnya ya tempat curhat, ya tempat mereka bercerita, berkeluh kesah. Jadi setiap anak itu ada dibagi kelompok-kelompoknya dan memiliki guru asuhnya masing-masing. Iya, bagus. Nah, ini juga sebagai sebuah motivasi ya. Jadi jangan khawatir, tidak akan kesepian anak di sana gitu jangan takut ya. Jangan takut nih ada guru asuh. Baik, di Suara Pendengar, halo selamat pagi. Ya, selamat pagi. Iya, dengan siapa di mana? Saya Irfan di Bank Syariah Indonesia Sungai Danau. Oke. Silakan, Mbak. Sungai Danau, silahkan Bang Irfan. Lumayan jauh ya. Iya. Streaming juga, Pak. Streaming ya. Streaming ya. Ini mengenai Man Ice ya. Nah, Man Ice, ini kebetulan saya punya anak yang mungkin udah waktunya nanti akan mendaftar juga ke Man Ice. Saya mau tanya, kira-kira kalau misalnya sudah dinyatakan lulus gitu ya, ini terkait yang biaya-biaya pendidikan itu seperti apa? Oke. Mungkin boleh dibantu? Supaya bisa siap-siap ya Pak Irfan ya. Iya betul. Iya. Oke. Ya mungkin itu saja ya Bapak Ibu. Ya terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irfan di Sungai Danau. Iya ini mungkin kewajiban mungkin Pak untuk biaya setelah lulus begitu. Supaya bisa siap-siap katanya Pak Irfan ya. Mungkin dari sekarang nih, membongkar dulu ya, membongkar ya. Celengan. Bongkar berlian. Membongkar celengan. Sungai Danau bongkar batu bara ya. Oh iya. Sebongkar batu bara berarti. Silakan betul Pak. Silakan Pak.
Pak Irfan atau Bu Norma? Oke, Bu Norma silakan. Jadi tadi kembali seperti yang sudah dijelaskan Pak Ropi bahwa biaya pendidikan kita ditanggung oleh pemerintah, biaya asrama itu semuanya gratis. Nah, hanya saja ada yang disebut dengan biaya personal. Tadi memindahkan biaya makan anak yang awalnya di rumah, kan anak makan ya di rumah, kita pindahkan ke Man Insan Cendekia. Tadi sekitar 10.000 satu kali makannya. Tapi makan kita terjamin ya Ibu ya, 4 sehat 5 sempurna gitu. Ada kokinya ya. Diawasi ya, dan diawasi. Dapur kita sudah mendapatkan bintang berapa dari lembaga kesehatan gitu. Jadi sudah terawasi dengan benar. Nah, untuk di awal masuk Man Insan Cendekia itu juga biaya personal sebutannya. Untuk di awal itu ada biaya untuk seragam yang utama, seragam sekolah, ada biaya untuk keperluan di asrama itu seperti kasur, lemari. Nah, jadi semua biaya itu kembali ke anak, jadi dari anak kembali ke anak, jadi tidak ada pungutan biaya di luar biaya personal. Oke, sebagai gambaran kira-kira berapa Bu Norma? Nominal. Karena orang tua kan biasa pengen tahu nominal itu kan. Tadi supaya Pak Irfan bisa mengabat sudah Pak. Untuk di tahun 2022 kalau tidak salah ingat ini ya, sekitar 6.500.000. Nah, itu semua kita kembalikan ke siswa dalam bentuk barang. Jadi siswa pakaian, lemari sudah include itu semua Bu. Jadi semua kembali dalam bentuk barang. Nah, untuk seragam itu ada seragam itu dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 7, Jumat. 8. Iya. 8 seragam ada itu beda. Ya, ada seragam dari Senin sampai Jumat, lalu ada seragam olahraga, seragam pramuka, seragam laboratorium, baju muslim. Nah, banyak sudah include ya. Ada jas alma mater itu sudah include semua. Nah, untuk tahun ini berapa? Mungkin ini belum diperhitungkan karena mungkin kalau bergeser tidak terlalu jauh, tergantung harga di pasaran. Ini bukan sekolah ya? Komite. Jadi pihak komite, pihak orang tua siswa yang tergabung dalam komite madrasah. Dan tergantung harga pasar juga ya? Iya, tergantung harga pasar. Gimana kita tahu sekarang serba naik. Iya. Katanya hanya pisang yang turun ya. Tapi jangan khawatir, kalau misalnya nanti anak-anak kita itu sampai lulus, silahkan bawa kembali lemarinya, bawa pulang semua, kasurnya. Jadi kita sekolah tidak, karena bukan milik kita, bukan milik sekolah gitu, milik anak, kembali ke anak. Nah, untuk memperjelas juga apa yang tadi dipertanyakan oleh Pak Irfan tadi. 6,5 juta itu sudah termasuk makan satu bulan, bulan pertama bulan Juli. Nah, jadi sudah termasuk makan bulan Juli. Nah, lalu sistem pembayarannya Pak Ropi, apakah harus lunas satu kali begitu atau ada apa sih cicilan rincian begitu, keringanan. Iya nih. Norma lebih tahu nih masalah pembiayaan ini. Gimana Bu Norma? Ya, untuk pembiayaan di awal memang kita biasanya itu ya kesepakatan dari komite memang harus dibayarkan di awal. Lunas ya. Ya, dibayarkan secara lunas karena di awal masuk kan anak-anak harus punya seragam, harus punya tempat tidur, lemari. Nah, jadi semua itu memang harus dibayarkan di awal secara lunas. Biasa tukang jahit nggak mau di itu ya, nggak mau diutangin. Iya, tukang jahitnya yang tidak mau kita utangin. Tukang jahit nak nukar kain juga. Tenang ya. Iya. Profi, saya terakhir nih Pak, dari saya dulu Mbak ya terakhir. Dari Ulun terakhir. Apakah ini konsen desain saja? Apakah ada pengembangan bakat lagi di sana? Saya ingin tanya nih, karena biasanya anak ya ada happy sedikit atau gimana ya. Kita tidak untuk memungkinkan manusiawi ya. Ada pengembangan seni atau bagaimana di sana. Emang konsen desain saja? Iya. Oke, alhamdulillah ya kita dari Insan Cendekia Tanah Laut ini selain untuk mengembangkan kemampuan akademik anak, itu juga mengembangkan minat dan bakat gitu kan. Minat dan bakat itu dipresentasikan lewat kegiatan eskul. Kemudian kita setiap bulan itu mengadakan ada namanya kreasi seni dan pidato, dan itu kegiatan yang sangat wah di mata anak-anak gitu kan. Kemudian untuk olahraga kita juga baru nih anak kita ikut kegiatan lomba Popda kemarin. Popda mewakili Tanah Laut itu juara 2
juara yang di kandangan juara 2, juara 3 itu judo itu kan. Bidang olahraga judo itu kan. Dan apa ya, banyak kemampuan anak yang lain juga kita akomodir selain bidang akademik gitu. Dan alhamdulillah apa ya, hampir tiap tahun juga anak kita masuk ini ya paskibra provinsi ya. Paskibra tanah laut ya. Jadi kita memang berkomitmen untuk mengembangkan seluruh minat dan bakat yang dimiliki anak-anak, tidak hanya di bidang sains maupun riset itu tadi. Di generasi 2 itu kita punya anak-anak yang cerdas main Rubik. Dari pakai tangan sampai pakai kaki, sampai dari juara regional sampai juara di internasional. Kemarin ke Malaysia loh. Iya, ke Malaysia. Jadi semua bakat yang mereka miliki itu kita berkomitmen untuk membantu mengembangkannya, tidak hanya di bidang sains saja. Jadi jangan khawatir bagi siswa yang masuk sana kan biasanya biar nggak boring gitu. Iya. Karena nanti membayangkan ya, ini kayaknya nih ya kutu buku banget. Tidak. Lalu kalau di bidang musik dan seni lainnya Ibu, misalnya tarian atau apa begitu, sama ya Pak Ropi ya, semua kita kembangkan. Ada seni budaya kita emang ada expert di bidang tari ya. Alhamdulillah. Bahkan mungkin punya studio musik ya? Studio musik masih dalam rancangan kepala madrasah ini. Oke, iya. Jadi jangan khawatir ya, intinya jangan khawatir gitu ya. Apapun minat dan bakatnya kita upayakan untuk berkembang ke sana. Jadi bukan semata-mata harus harus pakai kacamata. Tidak. Jangan dibayangkan ya. Baik, ada pendengar kita Pak rekan Wildan. Saya pikir tadi Wildan ini yang penyanyi itu ya. Rekan Wildan di Angsal bertanya, Pak, apakah Man ICI nih ada kerjasama atau MOU dengan fakultas-fakultas ya bila anak-anak kita akan melanjutkan ke perguruan tinggi, ada keutamaan ya di perguruan tinggi tadi begitu ya, bila jebolan dari Man ICI. Nah itu Pak, apakah ada kerjasama MOU misalnya dengan perguruan tinggi misalnya? Bisa dikatakan prioritas juga. Sampai saat ini kita kerjasama di Unlam ya, di beberapa fakultas di Unlam. Cuman jika ingin menanyakan itu, saya tahu mungkin saya bisa menganalisa maksud pertanyaan itu. Jadi kayak gini, tidak hanya kerjasama yang menjadi prioritas kampus untuk menerima anak insan cendekia dimanapun atau insan tanah laut. Nah, ketika misalnya ada siswa insan cendekia tanah laut itu diterima di UGM, diterima di Erlangga, diterima di Brawijaya, diterima di UI, ada anak insan cendekia, kemudian mereka berprestasi, baik itu akademik ataupun mungkin yang non akademik, itu akan menjadi record, akan menjadi rekaman buat pertimbangan kampus itu untuk menerima generasi-generasi berikutnya. Ya, alhamdulillah saat ini di UI sudah ada anak siswa kita, kemudian di IPB juga ada, di ITB juga ada, di UGM juga ada. Di kampus-kampus terbaik di Jawa sudah ada. Jadi otomatis ketika misalnya anak kita ingin ke sana, itu sudah masuk recordnya, sudah masuk, lebih mudah daripada misalnya bisa berbicara, Nah, dan alumni kita sudah memberikan prestasi-prestasi terbaiknya di sana. Iya, betul. Jadi meskipun istilahnya mungkin tidak ada MOU secara resmi ya mungkin, tapi para perguruan tinggi ternama gitu ya sudah mengakui begitu kalau ini lulusan ini sudah. Jadi bulan apa kemarin kita ada studi kolaborasi itu bulan November ya. Bulan November itu kita ada kegiatan namanya studi kolaborasi. Kemarin kita berkunjung, anak-anak kita berkunjung ke UI, kemudian ke ITB, kemudian ada juga ke UI, ITB, Unpad juga. Mereka menyampaikan bahwa itu tadi, bahwa yang utama adalah ketika misalnya ada sekolah atau madrasah masuk siswanya ke kampus itu akan menjadi menjadi track record mereka untuk menerima siswa-siswa berikutnya. Jadi walaupun tanpa MOU itu otomatis sudah menjadi prioritas buat mereka. Ya, seperti itu ya rekan Wildan. Jadi meskipun tidak ada MOU, tetapi para perguruan tinggi ternama sudah ada track recordnya lah. Sudah tahu ya kalau lulusan dari Man Insan Cendekia gitu ya. High quality ya. Tahun ini kita sudah masuk 100 besar. Oh iya. Kita sudah masuk 100 besar. Alhamdulillah. Fluktuasi ya. Kita Insan Cendekia Tanah Laut ini tahun 2020 itu masuk ranking 273 dari seluruh sekolah dan madrasah se-Indonesia. Tahun 2020. Nah, tahun 2021 kita naik lagi ke peringkat ranking 191.
Oke. Dan di tahun 2022 kemarin itu naik kita ke peringkat top 100. Top 100 sekolah dan madrasah nasional, kita masuk ke peringkat 91. Iya, se-Indonesia ya. Se-Indonesia. Kalau boleh tahu se-Indonesia jumlahnya seberapa banyak, Pak? Kita jumlah tidak tahu, cuman itu top 1000. Ya, nah, yang di ranking hanya sampai ranking 1000. Jadi itu berdasarkan hasil ujian tulis berbasis komputer anak-anak kita yang memasuki universitas-universitas di Indonesia. Nah, jadi hasil perankingannya kita masuk top 100. Artinya ya perguruan tinggi yang dimasuki oleh anak jebolan dari Man Insan Cendekia ini pun merasa bangga begitu ya, dia akan mendapatkan poin lebih begitu ya dengan adanya anak jebolan Man Insan Cendekia di fakultasnya. Baik, di suara pendengar kembali. Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi dari Banjarbaru. Untuk calon peserta didik Man IC, apa saja yang harus dipersiapkan untuk menghadapi tes masuk? Ini persiapan mungkin apa saja mungkin bahan-bahannya ya? Iya. Bocoran mintanya. Iya, bocoran gitu ya, Pak ya? Iya. Waduh. Oke, ya rekan Adi di Banjarbaru, silakan Bu Norma. Iya. Tadi untuk tes kita terbagi menjadi 2, yaitu tes potensi belajar dan tes potensi akademik. Nah, tes potensi belajar itu kalau istilah populernya itu tes psikotes. Nah, jadi dari situ kita bisa mendapatkan nilai minat bakat anak, mendapatkan daya juang, kemandirian. Nah, karena tadi kita adalah madrasah boarding school gitu ya. Kita harus mendapatkan siswa-siswa yang memang ibarat tahan banting ya. Betul. Nah, lalu untuk tahapan untuk tes yang kedua adalah tes potensi akademik. Ini adalah merupakan tes mata pelajaran yang ada di SMP atau MTS seperti mata pelajaran IPA, IPS, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, nah, bahasa Arab gitu kan ya. Nah, jadi kalau kita boleh kalau dibaca-baca hasil tes itu memang seluruh tes itu ditentukan oleh panitia pusat. Jadi kita panitia daerah tidak ikut-ikutan gitu ya. Tidak tahu soalnya bagaimana, tidak ikut mengoreksi juga gitu kan. Jadi ada panitia khusus gitu. Nah, dan tapi nilai yang paling penting itu adalah tes potensi belajar. Mengetahui daya juang anak ya. Daya juang anak, karena kita perlu anak-anak yang memang memiliki motivasi luar biasa, memiliki daya juang yang luar biasa untuk bisa istilahnya mandiri lah ketika di hidup terpisah dengan orang tua. Karena secara akademik kemampuan akademik itu bisa kita asah secara bersama gitu. Iya, jangan sampai apa kata orang kalau orang-orang tuh cengeng ya. Iya, jadi memang diharuskan yang diutamakan ya Bu ya. Anak-anak yang memang kuat mentalnya. Jadi mental, ada istilah dalam Bu. Arti luas, ada istilah ledekan di anak-anak tuh biasa. Anak cerdas dikalahkan oleh anak rajin. Tapi ada ledekan berikutnya, anak rajin dikalahkan oleh anak bejo gitu kan. Itu. Jadi bejo itu bagaimana? Ya akumulasi dari kecerdasan, kemudian kerajinan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi cerdas saja mungkin kalau belum cukup. Bisa dikalahkan oleh anak rajin gitu kan. Rajin aja belum cukup juga. Betul. Iya. Nah, itu ya rekan Adi dari Banjarbaru ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Ibu Norma kalau untuk tesnya itu ya yang dipersiapkan tadi ya ada dua bagian ya, tes ya secara akademik, kemudian potensi belajar tadi ya, potensi belajar. Nah, seperti itu. Ini bocoran lagi Pak, terakhir Bu. ini orang tua nih yang pengen banget anaknya masuk ke sana gitu. Nah, ini mumpung belum mengikuti tes gitu, apa nih dari sekarang yang harus mungkin sekaligus juga dengan Pak Adi tadi nih yang harus diberikan arahan kepada anak gitu, apa nih? Apakah mulai wayah ini anak dilajari basuh, dilajari gelap lantai, prepare gitu, sehingga dia terbiasa gitu. Sebenarnya sih sudah terbiasa hari-hari gitu ya. Tapi kan kita kadang-kadang apa yang dikerjakan anak itu hanya sebatas mungkin
mengisi waktu atau hanya sebatas melajari gitu ya. Nah, tapi mungkin pada saat tes kan akan dilihat betul salahnya gitu dia melakukan itu gitu. Nah, ini. Ya tadi mungkin untuk para orang tua itu mengajarkan kemandirian ke anak sejak dini itu sangat penting ya. Karena jenis pertanyaan di tes potensi belajar itu bukan 1 tambah 1 yang jawabannya mesti harus 2 gitu kan ya. Tapi dari sana kita bisa menilai, oh anak ini kalau misalnya terpisah dari orang tua dia akan cepat survive-nya, atau ini perlu waktu yang lama, atau ini motivasi belajarnya bagaimana. Nah, itu tuh adalah sesuatu hal yang ketika anak menjawab tes itu memang murni dari dalam diri anak karena dari kebiasaan. Tidak bisa diformat. Ya, tidak bisa diformat. Tadi kalau bisa kalau 1 tambah 1 tuh jawabannya harus 2, itu kan tes potensi akademik. Nah, kalau tes potensi belajar itu memang memunculkan apa yang ada di diri mereka, dan itu merupakan suatu kebiasaan dari lama, itu harus dipupuk sejak lama gitu. Kemandirian sih paling penting menurut. Oke. Ya, seperti itu ya. Iya, soalnya kalau kita melihat potensi-potensi anak, mungkin kalau orang tua saja mungkin ya Bu Norma tidak bisa secara detail ya. Apalagi kalau bagi orang-orang tua yang bekerja di luar rumah gitu kan ya. Nah, tapi dengan demikian juga ya ternyata anak-anaknya ternyata lebih mandiri gitu, lebih mandiri. Nah, jadi para orang tua ya kami sampaikan jangan seperti yang katakan oleh Pak Kepsek tadi, jangan keder duluan gitu ya Pak ya. Iya. Saya juga sebenarnya dikduk juga nih Bu. Oh gitu Pak. Tahun ini anak saya mau nyoba juga. Tapi saya nggak dapat clue-cluenya juga nggak tahu. Karena kita sampai detik ini belum pernah lihat soalnya satupun gitu kan jadi ya. Dakdikduk juga nih. Oke, ya mudah-mudahan dakdikduknya kita ini menjadi sebuah pemacu ya, semangat kita untuk lebih memberikan motivasi. Paling tidak ya memberikan dukungan lah ya. Membesarkan semangat anak begitu ya. Jangan takutan nak, jangan takutan. Ternyata anak ada papa. Nah, ya gitu ya Pak ya. Iya. Baik para pendengar, karena waktu kebersamaan kita. Boleh sedikit Ibu sebelum kita tutup? Iya, nanti diberikan closing. Karena waktu kebersamaan kita berada di penghujung, sebenarnya masih ingin kita berbincang-bincang karena seru banget ya ini Man Insan Cendekia Indonesia Kabupaten Tanah Laut. Baik, sebelum kita tutup Pak, silahkan closingnya. Oke, mungkin terima kasih kepada Radio Tuntun Padang yang memfasilitasi kegiatan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bisa continue kegiatan kita ya. Okay. Kemudian yang terakhir dari Ulun sebagai panitia. Ulun memohon banget nih kepada seluruh warga Tanah Laut. Mohon banget. Man Insan Cendekia Tanah Laut ini ada di wilayah kita. Jangan sampai kita menjadi tamu di rumah kita sendiri. Itu harapannya. Jadi mudah-mudahan ayo sama-sama kita majukan Insan Cendekia Tanah Laut dengan cara apa? Mudah-mudahan banyak yang daftar. Amin. Di tempat wilayah kita ini. Iya, banyak yang daftar, banyak yang lulus juga. Amin. Saya tidak ingin banyak yang daftar tapi tidak banyak yang lulus ya. Jadi berjuang semuanya semuanya. Mudah-mudahan ini kita kita wilayah kita, kemudian kita juga mungkin banyak di antara warga kita yang bisa masuk ke Insan Cendekia Tanah Laut. Iya, amin. Iya, mudah-mudahan ya semangat ya untuk anak didik semuanya yang berminat untuk masuk ke Man Insan Cendekia Tanah Laut. Orang tua juga ya, dari sekarang nih harus siap-siap untuk memberikan motivasi dan juga mendukung semangat anak-anak kita. Semoga seperti apa yang diharapkan oleh Pak Ropi tadi ya, akan lebih banyak anak-anak kita yang lulus ya, di Man Insan Cendekia Kabupaten Tanah Laut. Iya, amin. Baik para pendengar, sampai di sini jumpa kita di Inspirasi Pagi edisi hari ini Selasa 10 Januari ya. 10 Januari itu kah lagunya? Betul. Oh, iya. 11 gitu lah. 11. Oh, kurang satu. Oke, besok berarti. Iya. 10 Januari 2022 tetap kami sampaikan selamat memasuki tahun 2023 pada seluruh para pendengar. Semoga kehidupan kita di tahun ini akan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, dan juga mudah-mudahan dunia pendidikan kita juga akan lebih maju ya, menghasilkan anak-anak yang siap menjadi pemimpin masa depan. Terima kasih Pak Ropi atas kebersamaannya, Bu Norma. Terima
kasih Bu. Iya, terima kasih juga Pak Kepsek ya, guru-guru di Man Insan Cendekia ya. Selamat bertugas, sukses selalu untuk Pian Berataan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dan terima kasih juga kepada para pendengar kami yang sudah berkontribusi di acara ini dan juga para pendengar yang sudah setia bersama kami di 102,3 RPPL Radio Tunung Panang FM, radio berinteraksi untuk pembangunan tanah laut. Akhirnya saya